Halo, selamat siang Asia Nation. Terima kasih sudah mau gabung gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bareng saya Mas L di segmen yang seperti biasanya gitu ya, Jumatan bareng Asia. Mohon maaf kemarin mungkin sempat sekitar 2 Jumat kita vakum. Ya pertama karena ada banyak aktivitas di kampus, jadi kita lagi ada beberapa event yang ya istilahnya mungkin miminnya di balik media sosialnya Asia beberapa kali ini di beberapa Jumat kita agak sedikit sibuk gitu ya. Terus kemarin beberapa kita juga sudah deal dengan teman ngobrol tapi ternyata ada yang istilahnya ada keperluan mendadak gitu ya. Jadi mohon maaf mungkin 2 Jumat kemarin gitu ya kita vakum untuk Jumatan bareng Asia. Nah tapi hari ini kita ketemu lagi gitu ya untuk ngobrol-ngobrol, sharing-sharing Jumatan bareng Asia. Nah di sesi kali ini kita ditemenin oleh Ketua Inbis Bu Puji. Nah untuk Asia Nation pasti sudah kenal semua gitu ya dengan Bu Puji, khususnya teman-teman yang aktif di Inbis. Nah hari ini kita mau ngobrolin seputar ASMI dan KBMI. Jadi ASMI dan KBMI 2022 gitu ya. Biar tidak terlalu lama gitu ya. Mungkin di sini juga banyak yang penasaran ASMI itu apa, KBMI itu apa gitu ya. Kalau mau ikut caranya gimana? Yang bisa ikut siapa aja gitu ya. Nanti akan kita bahas dari awal sampai akhir, kita bahas detail gitu ya tentang seputar ASMI dan KBMI. Nah, supaya tidak terlalu lama Asia Nation di sini nunggu, langsung aja kita ini ya, kita panggil teman ngobrol kita gitu. Bareng di sini ngobrolin seputar ASMI dan KBMI. Assalamualaikum, selamat siang Bu Puji. Waalaikumsalam warahmatullahi. Halo, selamat siang Mas Eli. Suara bisa terdengar dengan jelas? Masih agak kecil Bu. Kalau suara saya gimana? Terdengar dengan jelas atau gimana? Jelas, jelas. Kalau saat ini gimana? Masih agak kecil, mungkin bisa pakai headset Bu, mungkin biar lebih jelas. Bentar ya. Bentar ya. Nah ini ada yang temen-temennya ada yang komen dari Mas Randy, katanya masih kecil Bu suaranya. Kalau suara saya jelas teman-teman ya? Oke. Ini kayak ada kenal. Oke. Kalau sekarang masih kecil, Mas? Ini emang Masih lumayan kecil. Ini kecil banget untuk suaranya Bu Puji, kata teman-teman gitu. Di tempat saya masih agak kecil. Terus ini beberapa teman-teman juga komen masih agak kecil. Mungkin perlu bantuan headset Bu. Kalau memang mau cari dulu enggak apa-apa. Sebentar ya, saya cari dulu sebentar. Siap. Saya selalu setia menunggu kok. Gitu. Halo Pak Teguh, selamat siang, gabung juga. Gitu. Nah, jadi itu teman-teman. Jadi teman ngobrol kita hari ini adalah Bu Puji, gitu ya. Nah, mungkin teman-teman yang aktif di Inbis ya sudah sering banget ini ya kontak sama beliaunya, sudah sering sharing-sharing sama beliaunya. Biasanya kalau kita di Inbis bahas seputar tentang dunia bisnis. Nah, kalau ini di sesi kali ini kita akan banyak membahas tentang KBMI, gitu ya. Dan ASMI. Bagaimana? Suara saya bisa terdengar jelas? Ini jelas banget kalau di sini, Bu. Oke. Sekarang sudah jelas gitu ya. Oke. Selamat siang Asia Nation. Selamat siang Mas Eli. Selamat siang Sobat Inbis. Selamat siang semuanya gitu ya. Kayaknya Sobat Inbis juga sudah banyak yang gabung di sini gitu ya. Kayaknya kemarin dapat info tentang ASMI KBMI itu sudah banyak yang penasaran gitu ya. Iya, nah, oke. Bu Puji live di mana ini? Kayaknya kok di gedung baru bau-baunya ini. Iya dong. Jadi kita inkubator bisnis, kita sudah ada gedung baru dari inkubator bisnis teman-teman semuanya Asia Nation.
ataupun Sobat Inbis yang ingin bergabung dengan kami Inkubator Bisnis, ingin mengembangkan bisnisnya, ngerjain bisnisnya, di ruangan yang luar biasa sudah disediakan oleh kampus, teman-teman bisa mengunjungi kami di gedung yang baru dong. Bisa dong spill dari kegiatan kami. Seperti itu. Nah, kalau tidak salah di belakang itu kok saya kelihatan kaos-kaos itu gratis atau dijual, Bu, itu, Bu? Oke, itu sedikit bocoran teman-teman Asia Nation ya. Jadi kita ada menyediakan merchandise dari Institut Asia buat teman-teman yang kangen, buat alumni yang kangen dengan alma maternya, pengen pakai kaos, pengen pernak-pernik Institut Asia, teman-teman bisa order di Inkubator Bisnis Institut Asia. Teman-teman bisa menghubungi kontak person yang ada di IG kami INC.85 Asia. Oke, berarti kalau mau datang langsung beli boleh, lewat online juga dong. boleh ya? Boleh banget, karena bisa lihat-lihat juga sambil mengunjungi kampus. Siapa tahu teman-teman lagi. Nah, sambil mau beli kaos di Inbis, nanti langsung dipakai foto di rooftop kampus barunya kita. Keren. Betul sekali Asia Nation ya. Oke. Hari ini temanya apa ini, Mas? Karena kemarin saya lihat teman-teman di Inbis kayaknya kok lagi sounding tentang KBMI dan ASMI gitu ya. Jadi akhirnya kemarin kok saya pikir, kayaknya asik nih kalau kita Jumatan kali ini gitu ya. Ngobrolin tentang seputar ASMI dan KBMI, karena mungkin teman-teman di sini kan sebenarnya banyak yang pengen ikut gitu ya, tapi kadang mungkin bingung caranya gimana atau kadang kurang pede, karena kalau ngomong KBMI itu takutnya syarat-syaratnya harus wah gitu ya, yang ASMI juga harus punya startup dan yang lain sebagainya gitu ya. Nah, padahal sebenarnya kita kan punya Inbis yang bisa membantu itu semua. Nah, daripada penasaran, makanya kemarin wah kayaknya kita perlu nih ngobrolin seputar ASMI dan KBMI gitu ya. Nah, karena temanya seputar ASMI dan KBMI, Bu, gitu ya. Mungkin sebelum kita ngobrolin lebih dalam, ya mungkin pasti pertama kali saya pengen tanya mewakili Asia Nation, ASMI itu apa sih, KBMI itu apa sih gitu ya. Terus apa bedanya gitu ya. Kadang orang kan bingung. Ini kan satu program atau berbeda program atau gimana. Jadi mungkin gambaran lah secara garis besar KBMI itu apa, ASMI itu apa gitu ya, dan dari keduanya ini bedanya apa gitu mungkin. Oke, thank you Mas Elif. Jadi sedikit gambaran buat teman-teman semuanya, buat Asia Nation yang ada di rumah, buat mahasiswa kita Institut Asia, sebenarnya kita itu sudah diberikan wadah yang luar biasa oleh kementerian, salah satunya yaitu Kemendikbud, di mana Kemendikbud punya suatu portal di mana itu menaungi teman-teman mahasiswa kita yang punya usaha. Jadi yang pertama adalah KBMI. KBMI ini adalah kegiatan berwirausaha mahasiswa Indonesia. Jadi melalui kegiatan itu Kemendikbud sudah menyediakan beberapa platform di mana nanti itu mempermudah kita, mahasiswa kita untuk mau mengembangkan wirausahanya, baik itu bersama praktisi, entrepreneur, dan juga ada kesempatan untuk mendapatkan bantuan pengembangan usaha sebesar 25 juta rupiah, Mas Elif. Jadi besar banget kalau misalkan ini itu teman-teman semuanya udah punya usaha, kemudian teman-teman semuanya pengen tahu kelanjutannya seperti apa dan pengen mengembangkannya itu seperti apa, karena kita juga tahu bahwasanya tujuan dari pemerintah itu adalah untuk menumbuhkan karakter dari wirausaha sendiri, seperti itu. Itu kalau KBMI. Jadi siapapun mahasiswa kita yang yang punya usaha, terus kemudian ingin bergabung, teman-teman bisa mengajukannya melalui kegiatan KBMI ini. Jadi non digital walaupun dia itu non startup ya. Jadi nanti kalau startup sendiri ada yang namanya ASMI. Jadi bedanya antara KBMI dan ASMI itu adalah kalau KBMI itu untuk wirausaha, untuk ASMI itu adalah untuk startup. Karena ASMI sendiri itu singkatan dari Akselerasi Startup Mahasiswa Indonesia. Jadi yang masih belum digital, jadi masih wirausaha aja, teman-teman bisa bergabung melalui kegiatan kita di KBMI. Tapi nanti buat teman-teman yang sudah digitalisasi produknya, sudah berbentuk sebuah startup, teman-teman semuanya bisa bergabung dengan kami di ASMI, gitu sih. Sebenarnya Mas Elif, ini itu terobosan kita. Jadi biasanya hibah ini dilakukan oleh Kemdikbud itu sekitar Maret gitu. Jadi sekarang itu kita sudah mulai menyiapkan buat teman-teman mahasiswa yang memang benar-benar
mau mengikuti kegiatan tersebut. Jadi kita wadahi di inkubator bisnis untuk didampingi supaya nanti itu teman-teman udah siap ketika ada pengumuman launchingnya kegiatan tersebut. Gitu sih Mas El. Oh gitu ya, intinya Inbisnya Asia itu kayak curi start gitu ya. Akhirnya sebenarnya Betul, kan untuk itunya kan belum mulai pendaftaran gitu ya. Tapi untuk betul. teman-teman yang mungkin sudah ada angan-angan gitu ya, sudah ada keinginan untuk ke situ, boleh langsung daftar melalui Inbis dulu. Mungkin akan dikasih bimbingan dan istilahnya akan banyak dibimbing gitu ya. Mungkin Betul dari sekali. teman-teman Inbis, ada juga mungkin nanti mungkin dari kakak-kakaknya yang dulu sudah ikut ASMI atau KBMI juga mungkin Bu kali ya. Oh ya, betul. Jadi sebenarnya alhamdulillah kita 2 tahun berturut-turut ini kita sudah mendapatkan beberapa mahasiswa kita yang memang sudah pernah mendapatkan yang namanya KBMI dan juga ASMI. Jadi teman-teman dari mahasiswa kita sudah pernah dapatkan KBMI itu adalah salah satunya Saigot Meal, di mana itu adalah olahan susu kambing menjadi kefir dan sebagainya seperti itu. Terus itu mereka pernah mendapatkan sebesar 17 juta. Kemudian kemarin tahun kemarin kita juga pernah mendapatkan ASMI dari teman-teman lokal-lokal sebesar 25 juta rupiah. Betul. Oke. Gitu. Jadi sebenarnya sahi-sahi produk olahan susu kambing gitu ya. Karena kadang gini Bu, mungkin kayak kalau kita ngomongin tentang kompetisi-kompetisi seperti ini kan kita mikirnya wah produk kita sudah harus keren gitu ya. Kita harus berbentuk startup. Tapi ternyata berdasarkan pengalaman gitu ya. Untuk yang istilahnya kita masih punya usaha konvensional pun jangan takut gitu kan. Ternyata pernah ada yang takut Iya. gitu ya. Sahi gitu ya, keren. Iya, iya. Jadi itu sebenarnya tujuan dari KBMI sih, Mas. Kalau saya Hmm. kutip dari laman dari portalnya Kemendikbud, bahwasanya tujuan dari KBMI itu sendiri itu adalah yang pertama menumbuhkan karakter wirausahanya mahasiswa. Yang kedua, Hmm. mengembangkan wirausaha baru kreatif. Dan yang ketiga itu menentukan keunikan usaha. Jadi teman-teman semuanya yang saat ini lagi bingung usaha saya itu uniknya di mana ya. Kemudian untuk susah untuk menemukan celah pasar, gimana untuk meningkatkan peluang keberhasilan usahanya mereka melalui kegiatan KBMI ini itu diberikan jalan supaya mereka itu bisa mendapatkan pendanaan modal dan menemukan keunikan usahanya mereka. Seperti itu sih Mas. Jadi Oke, oke, menuju ke digitalisasi lah seperti itu intinya. oke. Jadi siapapun mahasiswa kita boleh banget bergabung gitu. Hmm, hmm. Kalau misalnya ini Bu, tadi kan kayak Bu Puji menyampaikan bahwa yang sudah punya usaha gitu ya. Misalnya kita nih, kayak saya analogikan saya sendiri. Misalnya saya pengen ikut itu gitu ya. Tapi usaha saya ini baru sebatas kalau saya barat itu ide gitu ya. Apakah boleh itu Bu? Oke, Atau harus jadi sudah ada usaha realnya? Oke, jadi sebenarnya ada syarat-syaratnya Mas Elif. Kalau misalkan teman-teman masih sebatas ide, maka teman-teman juga harus bisa bergabung tapi dengan inkubator bisnis, tapi masih belum bisa untuk di dalam kegiatan KBMI ini. Karena Hmm. ada syarat-syaratnya. Untuk KBMI sendiri itu syarat-syaratnya yaitu mahasiswa aktif program pendidikan sarjana kita. Kemudian yang kedua, Hmm. usahanya itu udah berjalan minimal 6 bulan dalam kelompok Hmm. mahasiswa. Jadi terdiri dari 3 sampai 5 mahasiswa. Kemudian minimal berjalannya udah 6 bulan. Nah, seperti itu. Yang ketiga, mahasiswanya itu berasal dari satu program studi atau lain juga boleh. Seperti itu. Kemudian juga mengajukan usulannya melalui inkubator bisnis. Seperti itu. Jadi nanti kita akan ngebantu mereka untuk syaratnya apa itu tadi sih. Pokoknya udah berjalan 6 bulan gitu sih minimal. Hmm. Karena ada trading yang akan kita lihat bagaimana perkembangan dari apa namanya usahanya mereka. Kalau misalkan teman-teman Hmm. semuanya masih berupa ide bisnis dan sebagainya, itu bergabung dari inkubator bisnis ya mulai dari awal lagi gitu. Tapi kalau yang kita ajukan di sini adalah ya teman-teman yang memang sudah siap dengan Sudah usahanya running gitu mereka. ya, minimal 6 bulan Betul, tadi gitu ya. betul sekali. Oke, nah kalau ini Bu, mungkin kan saya juga kenal dengan beberapa mahasiswa Asia, banyak juga ternyata di luar sana merintis bisnis gitu ya. Ada Betul. yang di bidang kuliner, ada yang di bidang fashion, ada yang di jual beli aksesoris dan yang lain sebagainya. Intinya banyak nih sebenarnya mahasiswa Asia itu yang punya bisnis atau punya usaha sendiri. Nah, kalau teman-teman ini pengen ikutan, itu ada kategori-kategori khusus atau enggak? Misalnya Oke. harus
ya intinya mungkin kategori-kategori apa aja yang bisa diikutkan dalam kegiatan KPMI. Jadi ini mungkin kita bahas satu-satu Bu ya, dari KPMI dulu baru nanti ke ASMI-nya kita. Oke, jadi ada beberapa sih Mas yang beberapa tahun yang lalu sudah dilombakan atau dikompetisikan oleh Kemendikbud bahwasanya kategori usaha ini adalah macam-macam. Yang pertama teman-teman boleh makanan dan minuman. Jadi yang inovatif banget makanan dan minumannya seperti apa, yang punya apa namanya ciri khasnya teman-teman itu seperti apa. Misalkan nih puding dari daun kelor atau apa seperti apa seperti itu misalkan. Dan jadi inovatif nih, jadi makanan dan minuman boleh. Terus kemudian jasa dan perdagangan itu juga boleh. Jadi Anda punya usaha tentang jasa perdagangan itu pun boleh di kegiatan KBMI ini. Jadi nggak melulu sesuatu yang apa namanya harus sesuatu yang apa namanya baru gitu ya. Digitalisasi sesuatu yang baru. gitu. Yang penting kayak ada sisi kreativitas dan inovasi di situ. Inovasinya gitu ya. Pasti dan bermanfaat buat orang lain. Terus produksi atau budidaya, misalkan budidaya ikan cupang, misalkan seperti itu pun boleh. Jadi karena memang pemerintah itu sangat mendukung kewirausahaan dari mahasiswa kita seperti itu. Kalau teman-teman yang udah punya teknologi terapan itu juga boleh dilakukan atau diberikan apa namanya solusinya seperti apa gitu. Dan yang terakhir ada industri kreatif. Kalau industri kreatif berarti kan sesuatu yang sangat luas. Jadi ini memperbesar kesempatan buat teman-teman yang punya usaha apapun itu, kategori usahanya seperti apa, bisa diajukan melalui apa namanya laman yang sudah kita berikan di Instagram kita di INJ85 Asia untuk kita siapkan dulu Mas Elif. Karena nanti akan ada seleksi karena setiap perguruan tinggi hanya boleh mengusulkan 20 usulan usaha saja seperti itu. Jadi kita nanti akan seleksi, kemudian nanti kita akan apa namanya buat teman-teman yang masih belum bisa lolos untuk di KPMI ini, kita berikan kepada untuk kategori yang lain. Karena masih banyak banget buat teman-teman semuanya untuk hibah-hibah yang lainnya, seperti itu. Oke. Berarti memang nanti akan diambil 20 untuk yang kita ikutkan di KPMI. Berarti KPMI 20, ASMI 20 gitu, maksimalnya per. Nah, tadi kalau ngomong-ngomong tentang jualan cupang boleh ikut. Nah, kemarin ada yang komen-komen gitu ya, waktu saya bikin polling di story-nya Asia gitu ya. Kalian jualan apa? Kalian bisnis apa Asia Nation? Ada yang jawab ternak cupang. Nah, silakan nanti hubungi inkubator bisnis, mungkin bisa ikut KPMI gitu ya. Kalau tidak salah, anak Lumajang atau Mojokerto kemarin yang komen-komen ini. Oh, keren. Iya, boleh. Ternak cupang gitu ya. Oh, keren. Boleh banget karena itu masalah satu usaha, kategori usaha yang bisa dilakukan yaitu produksi atau budidaya. Itu keren banget sih sebenarnya. Padahal hal sepele kan cupang ya, tapi itu bisa menghasilkan banget tuh Mas Elif. Keren, boleh bergabung dengan kami inkubator bisnis. Oke. Nah, itu tadi mungkin seputar tentang syarat-syarat kategori yang ada di KPMI, Bu. Dan mungkin kita sedikit membahas tentang yang ASMI gitu ya. Mungkin tadi di awal Bu Puji sudah sedikit menjelaskan kalau KPMI apa, ASMI apa. Nah, kalau untuk syaratnya sendiri Bu, apakah sama gitu ya? Kalau tadi kan sudah dijelaskan syarat untuk KPMI. Nah, kalau untuk syarat ASMI sendiri mungkin karena ini hubungannya dengan yang namanya startup ya, akselerasi startup mahasiswa Indonesia. Maka nanti itu kita siapkan mereka teman-teman yang memang sudah punya startup. Jadi ya sama sih sebenarnya, karena nanti bakalan memperebutkan pendanaan sebesar 25 juta rupiah buat teman-teman semuanya. Nah, di mana syarat-syaratnya adalah di sini itu teman-teman cukup beranggotakan startupnya teman-teman ada anggotanya 3-5 orang. Kemudian itu juga teman-teman semuanya nanti itu bikin satu pitch deck. Jadi minimal teman-teman semuanya nanti akan kalau misalkan sudah punya startup miliki web apps. Jadi misalkan minimal web landing page lah misalkan seperti itu. Jadi nanti kita akan coba bantu untuk mengajarkan membuat web karena nanti di kegiatan inkubasi kita salah satunya yaitu tentang inkubasi atau pelatihan untuk bikin web dan sebagainya seperti itu. Minimal sudah berjalan 6 bulan juga kayak gitu. Untuk masalah webnya, kalau webnya masih dalam tahap berjalan juga sambil berjalan juga masih bisa seperti itu kalau untuk startup. Jadi kalau untuk ASMI ini cukup teman-teman mengirim nanti itu pitch deck. Jadi nanti ada format yang memang harus dibuat oleh teman-teman untuk di-pitchingkan nanti itu
Beda banget dengan yang KBMI. Kalau KBMI kita menjawab pertanyaan-pertanyaan, nanti akan ada apa namanya? Akan ada pengumuman seperti itu, siapakah yang akan lolos dan sebagainya seperti itu. Tapi kalau untuk di ASMI kita perlu presentasi startup kita, pitch deck kita. Jadi training kita seperti apa, kemudian perjalanan startup kita seperti apa, kayak gitu. Jadi kita perlu presentasi kalau di startup. Karena memang ini berkelanjutan. Setelah ada ASMI, bakalan ada lagi kelanjutan lagi yang bisa mengembangkan dari startupnya mahasiswa. Jadi minimal 6 bulan startupnya udah mulai berjalan. Kalau untuk web apps-nya itu belum belum sempurna tidak masalah, tapi sudah ada gitulah intinya. Intinya sudah ada rancangannya seperti itu sih Mas. Karena memang sudah harus berjalan gitu 6 bulan. Syaratnya cuma itu aja. Berarti kalau untuk yang ASMI gitu ya, mungkin untuk sudah dijelaskan juga, tapi nggak ada kategori-kategori yang terlalu ini ya. Yang penting kan teman-teman punya startup dan sebagainya sudah jalan 6 bulan gitu ya. Oke. Nah kalau ini Bu, mungkin kan kadang orang mikir bahwa ngapain sih ikut hal-hal kayak gini gitu ya. Mending ngurusi kuliah gitu ya. Ngapain sih harus susah-susah? Kadang orang kan berpikir gitu ya. Nah mungkin saya pengen sedikit tanya ini mungkin keuntungan ya mungkin kalau tadi sudah di sedikit awal diceritakan tentang benefit dalam bentuk nominal gitu ya. Ada dana pengembangan kalau sampai nanti bisa menang. Tapi kan selain itu pastinya sebenarnya kita juga dapat sesuatu gitu ya. Mungkin di sini apa sih gitu ya yang membuat teman-teman ini kok harus banget mencoba atau ikut ASMI atau KBMI ini? Oke. Jadi saya tuh dulu nggak pernah ada kuliah tuh nggak pernah ada suatu lembaga yang dimana itu menaungi kita untuk mengembangkan bisnis. Sekarang itu harus banget sih teman-teman ada rasa syukur itu karena apa kita itu udah punya lembaga yang dimana itu kita menaungi teman-teman yang pengen mengembangkan bisnisnya. Mohon maaf. Minum dulu enggak apa-apa. Jangan salahkan mereka yang saat ini itu banyak uangnya, lebih sukses daripada kita karena mereka memang memulai bisnisnya mereka lebih dahulu. Jangan salahkan mereka yang memang saat ini itu mereka sudah meraup kesuksesan terlebih dahulu karena memang setiap hari mereka bangun pagi, kelihatannya aja saat ini tuh mereka yang lagi banyak duitnya, lagi sukses di atas seperti itu mereka tidak menempuh sesuatu yang susah gitu loh. Jadi kalau yang namanya kita mau berusaha sendiri, kita mau membuka bisnis, maka kita juga harus kita punya yang namanya mentalitas jadi seorang pengusaha. Karena menjadi seorang entrepreneur itu nggak mudah sih. Karena memang ya posisinya ketika kita sudah memutuskan terjun untuk menjadi seorang pebisnis, maka kita juga harus menanggung resikonya. Kira-kira apakah saya, kalau di dalam diri kita itu sudah ada rasa takut, gimana nanti kalau saya gagal ya, belum berusaha, belum berjuang, tapi sudah ada rasa seperti itu susah banget seperti itu. Jadi kenapa kok harus gabung dengan ini? Karena ini adalah suatu wahana tempat kita untuk mencoba garis peruntungan kita gitu. Jadi kita nggak punya modal, terus kemudian kita juga masih mentalnya masih ciut. Kita tuh ketemu banyak orang di sini karena kita ketemu sama banyak mahasiswa-mahasiswa dari luar yang notabene mereka udah punya banyak pengalaman pastinya dan kita pasti punya banyak networking di situ. Jadi kalau misalkan saat ini itu ada KBMI, ada ASMI itu harus dimanfaatkan karena apa? Salah satunya yaitu kita bisa punya networking dengan kampus-kampus lain. Jadi kalau misalkan kita kenal produk yang hampir sama dengan teman kita, namun pemasaran mereka lebih bagus, kita bisa belajar dari sana. Jadi wajib banget buat teman-teman semuanya untuk mendaftarin usahanya di inkubator bisnis sehingga nanti kita bisa membantu teman-teman semuanya mempersiapkan untuk bertemu dengan mereka-mereka yang lebih sukses daripada kita untuk bisa ketularan suksesnya gitu. Oke. Keren. Jadi ada banyak hal ternyata selain benefit dalam bentuk nominal gitu ya. Meskipun teman-teman kalau tidak menang paling enggak sih dapat tadi pengalaman gitu ya, paling itu yang akan mengasah mental kita gitu ya. Jadi sebelum kita bertarung di dunia bisnis yang sesungguhnya kita sudah punya pengalaman di sini gitu ya. Dan yang paling penting banget gitu ya, yang sampai saya rasakan sampai sekarang itu adalah relationship atau networking, karena itu powerful sekali gitu ya. Karena semakin banyak teman khususnya di circle yang menyukai dunia bisnis itu wah keren gitu ya kalau kita punya banyak kenalan atau punya relationship dari situ. Nah,
Saya tadi sedikit penasaran, mungkin tadi sudah banyak dijelaskan syarat-syarat, tapi tadi saya kayaknya ada Bu Puji menjelaskan kalau itu dalam bentuk tim, Bu ya. Jadi Iya. untuk ini harus dalam bentuk tim atau boleh misalnya aku pede banget nih gitu ya. Aku nggak perlu tim-timan gitu ya. Aku bisnis dewe gitu ya. Aku punya bisnis sendiri gitu ya. Jadi saya pengen maju ikut ini sendirian ya nggak apa-apa gitu ya. Karena saya memang sudah eh, nah ini ada yang tanya juga tapi nanti setelah ini Bu, tentang mahasiswa S2 gitu ya. Eh, Tentang ini, apakah boleh kalau misalnya saya kebetulan misalnya saya ada mahasiswa nih yang sudah punya bisnis sendiri gitu ya, dan kebetulan dia dalam perjalanan bisnisnya itu memang dia mengcreate bisnis ini sendiri gitu ya. Apakah boleh Bu ataukah harus beregu? Jadi kalau untuk pengajuan dari KBMI sama ASMI ini itu adalah beregu peserta beregu. Jadi teman-teman semua bisa menggait teman-teman semuanya. Sebenarnya Mas Elif, kita itu menjalankan bisnis kita itu nggak bisa misalkan kita itu mengerjakan sendiri pasti. Misalkan kalau misalkan kita ngerjain startup aja kita nggak bisa, pasti harus ada yang jadi Pastilah. marketer, ya marketingnya siapa, kemudian siapa yang apa namanya bikin programnya dan sebagainya kan seperti itu. Nah Hmm, maka dari itu siapa untuk yang bagian khusus desain kayak gitu-gitu ya. betul. Jadi guide teman-teman semuanya. Jadi kalau misalkan teman-teman bisa menggait teman-temannya, ayo jadi kelompok aku untuk kegiatan ini, itu boleh banget. Karena nanti untuk apa namanya pengembangan bisnisnya teman-teman semuanya itu perlu banget karena memang syaratnya memang harus dalam kelompok. Jadi 3 sampai 5 Hmm. orang seperti itu. Ada yang tanya tadi ya, Mas Elif Hmm. bertanya untuk S2 ya. Untuk S2 teman-teman semuanya kalau KBMI sama ASMI untuk teman-teman dari S1. Kalau untuk S2 teman-teman ada program hibah yang lain, disiapkan saja. Nanti bergabung dengan inkubator bisnis, kami akan memberikan apa namanya karena nanti program kita nanti di tahun ini benar-benar buat teman-teman semuanya. Kita akan ada beberapa kegiatan untuk investasi buat teman-teman semuanya. Jadi kita sudah bekerja sama dengan beberapa pihak buat teman-teman semuanya untuk penanaman modal. Jadi teman-teman semuanya ditunggu aja nanti buat kalau KBMI dan ASMI memang khusus untuk S1. Tapi kalau untuk S2 nanti akan ada program tersendiri buat teman-teman semuanya. Jadi gabung aja dengan inkubator bisnis, boleh dikontak di spill IG kami di ing.85 Asia, teman-teman semuanya. Atau teman-teman juga bisa lihat di website kami di inbis.asia.ac.id atau juga bisa melihat video-video tutorial kami yang ada di YouTube kami di Inkubator Bisnis Asia. Jadi teman-teman di sana udah Oke. banyak banget tentang beberapa hibah-hibah yang memang sudah disiapkan untuk teman-teman semuanya. Jadi kalau teman-teman S2 boleh banget nanti teman-teman bisa melalui skema pendanaan yang lain. Jadi kalau untuk KBMI sama ASMI ini khusus untuk teman-teman dari S1. Kalau untuk S2 untuk yang lainnya ya. Oke, ditunggu Oke. banget teman-teman semuanya. Oke, jadi intinya meskipun belum bisa di ASMI ataupun KPMI, tetap silahkan gabung dengan Inbis gitu ya, karena nanti ada Iya, betul. skema-skema untuk pendanaan hibah yang lainnya juga gitu ya. Nah, Betul. eh, mungkin hampir 30 menit Bu gitu ya. Keren, nggak kerasa ya. Teman-teman semua Iya, ini nggak kerasa nggak banget. kerasa Ditunggu ini banget. ya. Ditunggu Ya banget intinya, teman-teman semuanya untuk bisa bergabung. Karena hmm, mungkin ada satu yang pengen saya sampaikan kepada teman-teman semuanya. Kita nggak perlu menjadi hebat dulu untuk menjadi sukses ya teman-teman. Mulai dari sekarang aja. Kalau nggak sekarang, kapan lagi seperti itu. Gitu oke, sih. keren. Jadi intinya mumpung ini yang namanya mahasiswa gitu ya, masih mumpung ada wadah. Saya tadi yang intinya salah satu yang paling ingat adalah teman-teman mahasiswa sekarang itu harus banyak-banyak bersyukur gitu ya, karena Bu Puji tadi mungkin sedikit cerita zaman kuliah dulu tidak ada wadah-wadah seperti ini gitu ya. Nggak Nah ada ini banget. di Institut Asia Malang ini kita punya wadah, bahkan wadahnya tidak cuma sekedar wadah gitu ya, memang benar-benar dikelola dengan sungguh-sungguh dan profesional. Kalau teman-teman gabung di situ nanti arahnya juga jelas gitu ya, pembinaan juga Iya. jelas. Iya, nah jadi ya harus gabung lah gitu ya. Terutama teman-teman yang memang sudah punya mindset, punya pemikiran, punya ide, punya angan-angan untuk bisnis. Ya meskipun belum ikut KBMI atau ASMI, paling enggak harus ikut Inbis gitu ya. Eman kalau enggak ikut Inbis gitu ya. Karena nanti mungkin sekarang belum bisa ikut Bu ya. Mungkin teman-teman Asia Nation yang baru masih dalam bentuk ide-ide, silakan gabung dulu mungkin ikut ASMI atau KBMI-nya di
tahun depan, atau mungkin nanti akan ada skema-skema hibah yang lain gitu ya. Iya. Nah, oke, sebelum kita tutup mungkin ada updatean terbaru apa Bu ini dari INBIS, selain sekarang sudah resmi menempati gedung baru yang kemarin baru kita resmikan. Oke, jadi ini spill aja teman-teman semuanya ya. Buat teman-teman semuanya, saat ini nanti kita akan ada banyak program yang memang sudah kita siapkan buat teman-teman semuanya. Jadi siapapun Anda, kalau misalkan Anda, ini nggak hanya untuk mahasiswa, untuk inkubator bisnis ya. Jadi inkubator bisnis itu untuk tenan-tenan luar yang memang mau bergabung dengan inkubator bisnis, boleh banget. Buat teman-teman yang punya usaha, alumni, ataupun masyarakat luas yang memang mau mengembangkan bisnisnya bersama inkubator bisnis, boleh banget. Jadi nanti akan ada beberapa rangkaian kegiatan yang nanti akan kita berikan kepada teman-teman semuanya untuk kegiatan pendampingan. Selain itu, ditunggu aja karena kita nanti akan ada proyek besar buat teman-teman semuanya yang memang sudah kita siapkan bersama para investor. Ditunggu aja kedatangan kami beserta disiapkan saja usahanya dari sekarang dan bergabung dengan inkubator bisnis. Kalau teman-teman yang kangen dengan alma mater kita tercinta, boleh banget juga teman-teman bisa spill IG kami juga, nanti kita akan launching, nanti kita juga akan ada startup yang memang terbitan dari inkubator bisnis. Jadi ditunggu aja teman-teman semuanya. Banyak kejutan tahun ini ya. Nggak sabar saya gitu ya. Jangan lupa kabar-kabar gitu ya. Nanti karena kalau ada sesuatu yang baru, saya juga akan ikut mengabarkan lewat media sosialnya Asia gitu ya. Jadi teman-teman jangan lupa juga untuk selalu pantau media-media sosial kita gitu ya, Institut Asia, inkubator bisnis gitu ya. Nah, jadi meskipun teman-teman Asia Nation yang sekarang sudah alumni gitu ya, kita tetap bisa connect terus gitu ya lewat media sosial kita. Ada tambahan lagi mungkin Bu? Atau sudah cukup? Sepertinya sudah cukup teman-teman semuanya. Oke, semangat untuk berbisnis. Terima kasih Mas Elif untuk hari ini. Terima kasih Bu. Oke, Asia Nation semua, terima kasih sudah mau gabung nih di Jumatan bareng Asia kali ini. Terima kasih juga untuk Bu Puji, update-nya tentang ASMI sama KPMI, dan tadi ada sedikit spoiler gitu ya, meskipun belum dijelaskan secara detail karena supaya Asia Nation di sini semuanya penasaran gitu ya. Ternyata di tahun ini kayaknya INBIS kita mau ada beberapa proyek besar, jadi ditunggu aja gitu ya. Nah oke, Asia Nation, terima kasih sekali lagi sudah mau gabung. Sampai ketemu di Jumatan bareng Asia minggu depan. Siapa tamunya ya silahkan nanti kalau mau request silahkan request di kolom komentar atau di DM-nya kita. Nah, saya pamit dulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu minggu depan. Terima kasih Bu Puji. Sami-sami.